1 jam mengenal lebih dekat dengan para taruna Akademi Militer. Taruna Kita. 94,3 FM Radio, tidak radionya generasi terpelajar. 2020 to make your dream come true. Taruna Kita masih jalan bareng sama Iqbal. Sahabat Tidar masih juga ditemani oleh Sersan Mayor 2 Taruna Naufal Yudo. Ini asal Jakarta. Betul ya Bang? Satu lagi adalah Sersan Mayor 2 Taruna Alejandro Pakpahan dari Semarang. Masih semangat Bang? Semangat. Oke, mungkin karena tadi kita langsung menuju ke saking gegap gempitannya ya, kita sampai lupa kenalan. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu ke sahabat Tidar yang mungkin juga ada yang ngerasa ngefans sama Bang Naufal, Bang Alejandro. Ya kan, biar makin ngefans, mungkin kenalan dulu dengan Bang Naufal. Silakan diperkenalkan terlebih dahulu ke sahabat Tidar. Izin memperkenalkan diri, Sersan Mayor Taruna Naufal Jadi Yudhoyono, biasa dipanggil Yudo, asal Jakarta, lahir juga di Jakarta dan sekolah juga dari SD sampai SMA Lulus di Jakarta semuanya ya, dan emang udah pengen masuk Akmil dari dulu kayaknya Bang Naufal nih. Oke, kemudian Bang Alejandro. Izin memperkenalkan diri, nama Alejandro Hizky Rafael Papahan, pangkat Serma Datar, nomor akademi 2024-03. Saya lahir di Semarang. Untuk sekolah saya dulu berpindah-pindah dari Semarang, kemudian Jakarta dan juga Bandung, Krida Nusantara untuk SMA terakhir saya. Kemudian Berapa kali masuk Akmil nih sampai akhirnya keterima? Alhamdulillah Pendaftaran pertama lolos, Abang. Oke, ingat nggak dulu tuh melakukan apa sehingga sekali coba langsung goal gitu ke Kesatrian? saya waktu dari mulai saya nyiapin sekitar ini setahun pas waktu mulai kelas 12 SMA. Jadi saya ikut ada pembinaan di dekat rumah saya. Itu sekitar 1 tahun khusus untuk fisik. Untuk akademiknya sendiri saya belajar sendiri waktu itu sambil nyiapkan untuk kuliah. Oke, kalau Bang Alejandro? kalau saya sendiri emang karena di sekolah emang ada tren masuk sekolah kedinasan, saya sudah mempersiapkan dari awal. Oke, tapi yang jelas semuanya ini ya, memang sudah ada tekad begitu di samping persiapan fisik akademik dan juga psikologinya memang udah mantap, jadi sekali coba langsung dapat. Ini kalau mungkin sahabat Tidar sedang nonton kita di Instagram begitu ya, kemudian mengamati talikur nih yang paling menarik nih. Ini kan yang bisa dibilang membuat taruna tuh kelihatan gagah tuh dari talikurnya. Ini kita ke Bang Naufal Yudo dulu. Talikurnya adalah hitam dan kuning. Ini boleh dijelaskan, biasanya kalau dapat talikur itu kan ada jabatan atau ada amanah yang diberikan. Itu sebagai apa dan seperti apa lingkup tugasnya nih Bang? Untuk tali hitam kuning sendiri ini merupakan tali dari lembaga Lemustar, lembaga permusyawaratan taruna. Oke. Untuk tali saya sendiri warnanya hitam kuning hitam. Kalau ini untuk ketuanya, kalau misalnya untuk anggotanya berwarnanya kuning hitam kuning kebalikannya. Oke. Nah untuk mungkin tugas pokoknya sendiri, Lemustar itu mungkin bisa dibilang seperti lembaga legislatifnya yang ada di core kami, di core kami. Jadi untuk yang eksekutifnya itu yang talinya warna merah. Oke. Nah terus untuk tugas kami sendiri, tugas pokok kami umumnya itu adalah untuk mengumpulkan aspirasi baik dari taruna junior sampai taruna senior, dan dimana masing-masing taruna junior itu juga mempunyai anggota Lemustar yang nanti aspirasi bisa disampaikan ke masing-masing Lemustar, musyawaratan tarunanya yang ada di masing-masing kompinya. Oke. Nanti untuk dihimpun dan nanti akhirnya disatukan di saya. Oke, jadi bisa dibilang Lemustar ini kalau di kampus-kampus tuh kayak semacam BEM gitu ya? Oke, nah itu gimana nih? Dari Senin sampai Sabtu, bahkan Senin sampai Minggu, pagi subuh sampai malam tuh udah kegiatan padat. Ini gimana pekerjaan sebagai lembaga permusyawaratan taruna ini tetap bisa jalan Bang? Atau ada satu hari khusus untuk ngumpul-ngumpul menyatukan aspirasi atau bagaimana? Untuk kegiatan betul padat. Nah untuk gimana kita ngatur waktunya sendiri itu biasanya kita punya namanya jamkor. Nah, jamkor itu kita punya setelah kegiatan sore dan setelah apel malam. Dan untuk kegiatan yang lebih luas lagi waktunya itu biasanya kita punya di hari Sabtu atau hari Minggu. Itu disebut hari kor. Nah itu di situ biasa kita bisa ngumpul-ngumpul bareng-bareng yang punya pejabat-pejabat yang ada misalnya di kegiatan lain atau kegiatan tambahan. Oke, jadi ini mungkin juga terjawab ya kenapa kok setiap hari Sabtu masyarakat udah datang ke pasar Sabtuan, jarang banget ketemu taruna. Nah, taruna tuh punya kegiatan juga
tadi sesuai dengan korps masing-masing begitu ya. Oke, kemudian ini mungkin boleh dijelaskan sedikit aja ya kegiatan yang menyangkut pengambilan keputusan yang terbaru nih yang dilakukan sama Lemustar akhir-akhir ini tuh apa aja sih contohnya? Keputusan yang terakhir-terakhir diambil ini mungkin itu Atau rapat-rapat terakhir gitu yang menyangkut kemaslahatan taruna bersama gitu? untuk kemaslahatan sendiri ini mungkin karena juga kami itu kemarin ada kenaikan di uang makan. Jadi itu juga yang mengajukan itu kami mengumpulkan aspirasi. Ini yang karena junior ini mau makan apa, mau menu apa, menu yang masih mencakup dari uang makan tersebut. Terus nanti dari saran-saran tersebut kami juga yang mengusulkan untuk ke lembaga. Oke, nah ini kan bisa dibilang waduh tugasnya Bang Noval nih agak berat juga ya. Itu bagi tugas antara abang ngatur Lemustar sama abang ngatur kegiatan sendiri, abang kapan nyuci ya, abang kapan istirahat itu gimana pembaginya? Jadi ya emang kalau misalnya namanya kan ada tanggung jawab lebih, ada mana lebih. Jadi ya ada harus juga yang dikorbankan lebih juga. Jadi ya pasti untuk waktu yang mungkin bisa kurang tidur, bisa apa. Jelas kalau kurang tidur kelihatan Bang. Jadi Hampir semua ya. pinter-pinter ngatur waktu. Oke. Kalau cara untuk jadi sosok Lemustar itu dulu prosesinya seperti apa Bang? Untuk Lemustar sendiri itu ada yang namanya Lemustar Junior. Di mana Lemustar Junior itu di masing-masing kompi. Untuk pemilihan dasarnya sendiri itu pada dasarnya menggunakan nilai tripola. Untuk menggunakan itu namanya sosiometri, jadi kayak voting itulah. Oke. Kita. Jadi sama ya, kalau ibaratnya bedanya kalau mungkin ketua BEM tuh semuanya bisa mencalonkan, tapi kalau untuk Lemustar sendiri tuh emang ada kriteria nilai itu juga berpengaruh ya ternyata, sampai akhirnya terpilih dari tadi abang bilang mulai dari anggota, kemudian bisa terpilih dari sosok Lemustar ini. Mungkin dari abang tips and triknya kayak apa tuh? Tips and triknya sendiri ya kita pertahanin nilai kita juga harus bisa ngambil hati teman-teman kita, terus juga kita bisa ngambil lebih lah dengan kita ngasih tips atau bisa semangatin teman-teman kita. Jadi dari situ biar kita sosiometri kita juga bagus, terus juga masih bisa mempertahankan nilai kita. Oke, berarti ramah sama temen, ramah sama satu letting, ramah sama semuanya itu juga jadi salah satu faktor ya, biar kepilih waktu votingnya itu tujuannya. Oke, terima kasih untuk Bang Noval Yudo ya. Sekarang kita ke Bang Alejandro Pakpahan. Ini kuning biru, biru kuning ya. Kuning biru. Nah ini jabatan sebagai apa ini Bang? Untuk tali kuning biru sendiri di resimen dinyatakan sebagai tali staff, dimana saya ini sebagai taur atau taruna urusan yang berjumlah kalau misalnya semuanya ini ada 11 orang, 11 taur. Itu semuanya sesuai dengan bidang masing-masing. Ada yang bidang sosial bahasa, ada yang bidang kreatif, penhumas, ada juga yang bidang agama, itu masing-masing. Nah kalau abang ini memegang sebagai taur sosial dan bahasa. Sosial dan bahasa itu lingkup tugasnya seperti apa nih Bang? Untuk taur sosial dan bahasa lebih banyak fokus kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat ada hubungan internasional, kemudian dengan delegasi-delegasi taruna yang berada di luar negeri, kemudian yang datang juga ke akademi militer ataupun pelaksanaan kunjungan taruna ke luar negeri. Oke, berarti yang sering banget ketika ada kunjungan kenegaraan, nah abang dan juga tim abang inilah yang nanti akan menjemput, menjadi guide segala macam begitu ya Bang? Betul. Kalau untuk kegiatan sehari-hari ini tadi yang juga sempat disinggung padat banget kegiatannya, terus kapan ini bisa kayak semacam upgrade ilmunya gitu? Untuk kami sendiri ada organisasinya yang namanya tadi disebut English Debate Society atau EDS. Itu kami sudah mengajukan kepada lembaga untuk dimintakan jadwal dan sudah di ACC, kemudian diberi jadwal. Dan artinya kami sudah memiliki jadwal yang pasti untuk melaksanakan. Dan ngomongin tentang tim debat Akademi Militer ini juga salah satu
tim debat yang sempat membanggakan karena udah sering banget wirawiri begitu ya di ajang kejuaraan. Masih ingat gak sih Bang itu dulu persiapannya atau ininya kayak gimana sih anak-anak IDS sendiri? Untuk anak-anak IDS itu rata-rata juga dipilih dari orang-orang yang sebelumnya memiliki skill bahasa Inggris yang sudah cukup mumpuni. Namun yang pasti karena kami sebelumnya belum tentu semua pernah mengalami atau melaksanakan lomba debat atau lomba-lomba bahasa Inggris sebelumnya. Itu kami di Akademi Militer di IDS tersebut memiliki program di mana kami melaksanakan latihan dan pembelajaran mengenai ilmu-ilmu debat tersebut. Oke. Dan itu Taruna Akademi Militer itu meskipun kegiatannya padat nih kayak abang nih yang berdua suka bahasa Inggris ya. Cara untuk tetap bisa keren berbahasa Inggris versinya abang selama di Akmil itu kayak gimana? Apakah tetap baca buku, dengerin musik, ngobrol sama taruna pakai bahasa Inggris? Atau seperti apa? Karena kan akses untuk bisa dibilang melihat luar itu kan sangat terbatas ya bang. Mungkin bang Yudo dulu. Saya sendiri kalau misalnya saya ini meningkatkan bahasa Inggris saya justru malah pas sudah di dalam akademi militer, pas apalagi mulai tingkat 3 dimana kita kan kalau untuk akses baca buku itu kan bebas waktunya. Kalau baca buku bisa bebas meskipun itu bukan buku ajar ya, kayak novel gitu masih sempat baca? Ya jadi setiap saya pulang kelas saya tuh suka ada yang beli, ada yang minjem itu buku, jadi isinya pakai bahasa Inggris semua. Novel pakai bahasa Inggris. Dari situ jadi kayak makin lama makin biasa baca, jadi lancar jadi bahasa Inggris. Kalau dari Bang Alejandro? Kalau dari saya cukup sama. Pada saat pesiar saya biasanya suka membeli buku baik dari online atau mungkin ke orang tua. Biasanya buku bacaan bahasa Inggris. Itu saya bawa masuk kembali ke Akademi Militer untuk pada saat waktu luang dibaca. Dan luangnya kapan biasanya bang? Biasanya setelah selesai kelas atau mungkin selesai waktu pesiar, pesiar, setelah pesiar. Daripada ngantuk ya mending baca ya di dalam ya. Baik. Menarik sekali ya pembahasan obrolan kita sore hari ini sahabat Tidar. Beberapa